Saya bilang, untuk bisa mengetahui bisnis itu ya kondisi kita harus diperhatikan di sini. Kalau nggak di nomor 1, di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lima-limanya ini boleh, tapi lima-limanya dipengaruhi sama warnanya masing-masing. Makin merah, makin beresiko, makin hijau, makin aman. Dan semakin aman, semakin nggak produktif. Rasio likuiditas. Current ratio berarti current asset dibagi dengan current liability. Current asset dibagi dengan current liability. Ada lagi yang namanya quick ratio. Current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liability. Rumusnya bisa di searching di Google. Cash ratio berarti cash dibagi dengan current liability. Apakah yang membedakan ketiga rasio likuiditas ini? Yang pertama dan yang kedua memperhatikan bagaimana kondisi inventory kita, besar apa kecil. Jika jarak antara current ratio dengan quick ratio terlalu jauh, menandakan inventory kita terlalu gemuk. Jika jarak terlalu rendah, maka menandakan inventory kita terlalu kurus. Di sini selisih antara quick ratio dengan cash ratio dipengaruhi oleh piutang. Bisa piutang, bisa beban di muka. Kalau misalnya itu terlalu besar, maka nilainya akan selisih jauh banget antara quick ratio dengan cash ratio. Nah, Bapak Ibu bisa membuat skala. Skala itu begini. Ke atasnya nggak boleh, ke bawahnya nggak boleh. Kita main di tengah sini. Angka naik turun di antara sini. Nah, itu dibikin. Kalau lebih dari sini perlakuannya apa? Kalau turun dari sini perlakuannya apa? Itu dikendalikan dan dikontrol. Yang terakhir adalah analisa Boston Metric, ya. Analisa Boston Metric itu begini, Pak. Boston itu bisa mengevaluasi terhadap market size dan market share. Market size dan market share. Apa yang dibutuhkan agar bisnis bisa bertumbuh? Apa yang dibutuhkan agar bisnis bisa scale up? Yang dibutuhkan adalah marketnya scalable. Bisnis Anda sebagus apapun, manajemen sehebat apapun, kalau marketnya nggak scalable, maka bisnis Anda tidak akan pernah bisa tumbuh. Sepakat? Berarti kita harus memperhatikan market. Maka kita bisa pakai Boston Metric untuk mengontrol inventory kita. Pertama, kita perhatikan di zona bawah itu marketnya tidak scalable. Marketnya tidak bertumbuh, Di bagian bawah marketnya tidak bertumbuh. Bisa marketnya stuck di situ, bisa marketnya malah semakin turun, semakin turun, semakin turun. Yang bagian atas marketnya bertumbuh. Bisa bertumbuhnya melesat, bisa bertumbuhnya pelan-pelan, jadi bisa linear, bisa juga eksponensial. Yang atas marketnya bertumbuh, yang bawah marketnya tidak bertumbuh. Bedakan dua hal tersebut untuk produk kita. Kalau produknya satu, ya udah berarti marketnya ya satu itu. Kalau produknya banyak, Bapak Ibu bisa petakan berdasarkan produk masing-masing. Kalau Bapak Ibu menghitung berdasarkan unit bisnis ini marketnya bagaimana, unit bisnis ini marketnya bagaimana, dan seterusnya. Lalu potong jadi dua, shred begini. Yang bagian kiri adalah yang market size kita, yang market share kita bertumbuh. Yang bagian kanan, yang market share-nya justru malah turun. Berarti akan ketemu 4 metrik ini, Pak. Yang atas marketnya bertumbuh, yang bawah marketnya stuck atau turun, yang bagian kiri market share kita bertumbuh, yang bagian kanan market share kita turun. Contohnya begini. Market asalnya adalah 100. Gini ya. Kita bisa mendapatkan 10. Berarti market share kita berapa persen? 10%. Oke? Marketnya 100, lalu kemudian market share kita 10%. Kita mendapatkan 10.
Lalu kemudian pada saat ini kita terus begini, Pak. Marketnya tetap 100, tapi kita bisa mendapatkan 15. Marketnya tetap 100, kita bisa mendapatkan 20. Kita bisa mendapatkan 30. Itu namanya marketnya stuck atau bahkan turun, tapi market share kita naik. Maka yang seperti ini namanya cash cow. Namanya apa, Pak? Cash cow. Bisnis yang menghadapi kondisi cash cow jangan ekspansi. Jadi bisnis yang menghadapi cash cow jangan ekspansi. Apa yang dilakukan? Riset tentang marketnya, apakah bisa dikembangkan apa tidak. Mengembangkan market, Bapak Ibu bisa membangun dengan metode ENSOF, bisa menggunakan metode Blue Ocean Strategy, seperti itu ya. Jadi kalau di sini marketnya nggak tumbuh, tapi bisnisnya Bapak Ibu tumbuh, jangan ekspansi terlalu ekstrim. Kalaupun memaksakan ekspansi, dikit-dikit aja. Tapi juga pertahankan kualitas mutu produksi. Artinya di bisnis ini Bapak Ibu tidak mengharap lebih, tapi masih bisa dapat potensi hasil. Dengan kondisi begini, apakah mau dipertahankan ini terus? Tentu Bapak Ibu harus segera memikirkan apakah akan membangun market baru ataukah menghadirkan produk baru. Apakah akan produk development ataukah akan market development. Karena marketnya sudah seperti ini. Contoh yang kedua adalah begini, Pak. Asalnya marketnya begini, lalu kemudian jadi begini. Dalam kondisi market yang stagnan, ternyata kita pun akhirnya menjadi makin rendah persaingannya di situ. Kenapa bisa begitu? Karena kita di cash cow sama kompetitor. Marketnya cuma segitu. Si kompetitor dia garuk-garuk cari punyaan lawannya, cari punyaan kompetitornya. Kita kena garuk. Asalnya kita sudah nyaman dengan 10 orang, disikat 5 orang jadi tinggal 5 orang. Ini namanya dog. Perjuangannya kalau sudah di situ, maka sanggupkah kita merebut kembali dengan semangat halo-halo Bandung? Ataukah kita makin tersia-sia di situ? Sebelum benar-benar menderita, pilihannya bertarung dengan ini atau kita keluar dari pertarungan itu. Udah gak enak, marketnya sepet gitu kan. Keluar, berarti apa? Aset dijualin yang terkait sama produksi itu. Mesin dijual, produk-produk yang belum laku kita rilis, sudahlah, selesai. Kita ganti bisnis main. Kenapa? Karena posisi kita dog. Kita nggak mampu mempertahankan market size, sementara marketnya sendiri nggak bertumbuh. Coba perhatikan, bisnis Bapak Ibu sedang di situ atau sedang di cash cow. Nah sebaliknya di atas, ini marketnya adalah bertumbuh. Market yang bertumbuh contohnya begini, Pak. Bisnisnya asalnya seperti ini. Ya. Ada market 100, kita dapat 10. Lalu kemudian di sini kita ada market jadi 1000, kita dapatnya jadi 150. Ketika kita bicara tentang current market, current product, berarti kita bermain di market yang sama, kita bermain dengan produk yang sama. Berarti kita melakukan yang namanya penetrasi. Penetrasi berarti kita gimana caranya meningkatkan market share di market yang sudah ada selama ini.